Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubarak Akbar. Saya adalah dosen di Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah yang sesuai dengan keilmuan saya, yaitu nutrisi dan makanan ternak. Di antaranya ada pengetahuan bahan makanan ternak, yang saya ampu semester 1, terus dasar nutrisi semester 2, ada juga ilmu nutrisi ternak non-ruminansia yang saya ampu semester 3, ada ilmu nutrisi ternak non-ruminansia lanjut yang saya ampu untuk semester 4. Untuk PDD UKT-PT bidang pengajaran, saya akan ambil satu mata kuliah yang akan saya jelaskan dan berikan video pembelajarannya, yaitu mata kuliah pengetahuan bahan makanan ternak. Pengetahuan bahan makanan ternak, mata kuliah ini saya ampu untuk mahasiswa semester 1, karena ini termasuk mata kuliah dasar di peternakan, di program studi peternakan. Untuk deskripsi mata kuliahnya, mata kuliah ini membahas mengenai pengenalan bahan makanan ternak asal hijauan, yaitu rumput dan leguminosa, limbah perkebunan, umbi-umbian, limbah industri pengolahan pakan, bahan pakan asal hewan, limbah peternakan, juga tentang uji kualitas bahan pakan baik secara fisik, organoleptik, dan juga kimiawi, dan juga tentang pemalsuan bahan pakan. Kemampuan yang diharapkan setelah mendapatkan mata kuliah ini, mahasiswa mengetahui jenis-jenis bahan pakan ternak yang berasal dari hewani dan juga nabati atau bahan pakan lokal. Yang kedua, mahasiswa diharapkan juga mengetahui kandungan masing-masing nutrien dari bahan pakan yang telah diberikan. Mahasiswa diharapkan juga mampu mengevaluasi kualitas bahan pakan yang ada. Perkuliahan ini 3 SKS, ini adalah mata kuliah 3 SKS, 2 SKS-nya adalah perkuliahan, dan satu SKS-nya adalah praktikum. Untuk sementara sistem perkuliahannya ini blended learning, sambil melihat ke depannya nanti bagaimana, yaitu perpaduan antara daring dan luring. Untuk daringnya nanti bisa pakai Zoom, Google Meet, WA grup kelas, atau juga pakai LMS. Untuk perkuliahan, ini ada beberapa catatan biasanya sebelum perkuliahan dilakukan. Biasanya ada kesepakatan di awal atau penjelasan di awal. Mahasiswa diharapkan datang tepat waktu. Untuk yang terlambat, toleransinya adalah 15 menit. Pakaian harus sopan, paling tidak berkerah, dan juga bersepatu, kecuali ada halangan atau uzurnya. Jika berhalangan hadir untuk kuliah, wajib konfirmasi baik ke dosen atau ke ketua kelas, paling tidak ke ketua kelas. Jadi kalau ditanya, kita tahu mahasiswanya kenapa kok tidak bisa hadir dalam perkuliahan. Tenang dan memperhatikan ketika materi disampaikan, diskusi dan tanya jawab bisa dilakukan setelah materi diberikan. Nanti juga akan ada tugas yang diberikan dan harus mengerjakan untuk mahasiswa. Jika nanti waktunya kurang, diskusi bisa dilakukan atau dikerjakan, diskusi bisa dilakukan bersama dengan dosen di luar jam kuliah. Ini dipersilahkan. Jadi kalau mahasiswa misalnya ada materi yang kurang paham, bisa ditanyakan di luar jam perkuliahan. Nanti silahkan menghubungi nomor WA atau email dosennya. Untuk materi mata kuliah ini, yang pertama, nanti untuk pertemuan pertama ada kontrak kuliah dan pendahuluan. Pertemuan kedua nanti ada klasifikasi bahan pakan. Pertemuan ketiga ada pakan nabati, begitu biji-bijian dan umbi-umbian. Pakan nabati dari limbah perkebunan dan industri. Ada juga hijauan makanan ternak. Yang pertemuan ke-6 dan 7 ini membahas tentang rumput dan leguminosa. Setelah itu nanti akan ada UTS. Kurang lebih waktunya 1 minggu untuk UTS. Setelah itu pertemuan berikutnya yang ke-8 kita bahas tentang pakan hewani.
yaitu limbah ternak dan susu. Ke-9 masih tentang pakan hewani, limbah ayam, ikan, dan udang. Ke-10 dan ke-11 ini kita bahas tentang bahan pakan inkonvensional. Yang ke-12, pertemuan ke-12, nanti kita bahas tentang uji pakan secara fisik, yaitu organoleptik. Yang ke-13, materinya adalah uji pakan secara kimiawi, yaitu proksimat. Dan yang terakhir materinya adalah tentang pemalsuan pakan. Kita tahu pemalsuan pakan saat ini banyak terjadi, semakin maju zaman, semakin banyak atau semakin canggih pemalsuan pakan ini. Seharap mahasiswa juga nanti bisa mengambil manfaat dari materi pemalsuan pakan ini. Nanti di akhir akan diadakan UAS. Untuk sistem penilaian, saya kira sama ya, karena ini standarnya dari universitas. Paling tidak mahasiswa tahu untuk penilaian, kalau mau dapat A, ini nilainya harus di atas 86, ini bobotnya 4. Untuk nilai A- nanti 81 sampai 85, terus yang B plus 76 sampai 80. Begitu juga seterusnya ke bawah. Semakin jelek nilainya, semakin turun bobot nilainya. Nanti akan ada 4 pokok penilaian. Yang pertama adalah tugas, persentasenya 10%. Ada juga tugas yang persentasenya 20%. Terus ada UTS, ya persentasenya 30%. Dan UAS persentasenya 40%. Nanti di antara tugas ini adalah presentasi, baik itu materi perkuliahan atau tugas yang diberikan selama perkuliahan atau presentasi materi praktikum. Dan berikut ini adalah video pembelajarannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita adakan perkuliahan lagi. Materi untuk pertemuan kali ini adalah tentang pengenalan bahan makanan ternak inkonvensional. Oke, sebelum masuk ke materi, saya minta salah seorang untuk memimpin doa dulu. Silakan, Resvika mungkin bisa pimpin doa dulu sebelum kita mulai perkuliahannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, seperti penjelasan sebelumnya, kita masuk ke materi tentang pengenalan bahan makanan ternak inkonvensional. Kalau kalian sudah pernah dengar materi sebelumnya, bedanya antara konvensional dan inkonvensional. Konvensional ini adalah bahan makanan ternak yang sudah biasa atau sudah lazim digunakan sebagai pakan ternak. Sedangkan bahan pakan inkonvensional ini adalah bahan pakan yang tidak lazim atau belum banyak digunakan sebagai pakan ternak. Biasanya pembagian konvensional inkonvensional ini banyak faktor, bisa jadi karena waktu atau masa. Mungkin zaman dulu, mungkin contohnya seperti tepung ikan ya. Zaman dulu tepung ikan mungkin termasuk bahan pakan inkonvensional karena jarang digunakan sebagai bahan pakan ternak. Tapi sekarang tepung ikan itu sudah masuk dalam kategori bahan pakan konvensional karena di mana-mana dalam penyusunan ransum atau dalam pembuatan pakan itu tepung ikan digunakan sebagai campurannya. Itu pertama masa atau waktunya, berdasarkan waktu atau masanya. Ada juga bahan inkonvensional ini berdasarkan lokasinya atau letaknya. Misalnya kita di Jawa, molasses atau tetes limbah dari pabrik tebu ini masuk dalam kategori bahan pakan konvensional, sudah lazim atau jumlahnya banyak, bisa ditemukan di mana-mana. Tapi beberapa tempat mungkin kesulitan untuk mencari tetes atau molasses. Jadi konvensional dan inkonvensional ini bisa didasarkan pada waktu, bisa juga didasarkan pada faktor yang lain. Contohnya adalah lokasinya. Sedikit review tentang pertemuan sebelumnya tentang sumber bahan makanan ternak. Ini dibedakan menjadi 2 secara umum. Saya kira sudah tahu semua, sudah kita pernah bahas sebelumnya. Pertama adalah bahan pakan konsentrat, bahan pakan yang mengandung protein yang tinggi atau mengandung energi yang tinggi.
Ada juga bahan pakan hijauan, ini biasanya didasarkan dari sumber seratnya. Jadi hijauan ini termasuk bahan pakan sumber serat. Oke, kita masuk ke materi inkonvensional, beberapa contoh bahan pakan inkonvensional di sini. Ada tongkol jagung, saya kira semua sudah pernah tahu ya, sudah pernah lihat juga tongkol jagung, corn cob, di contohnya di sini. Ini kalau dilihat, kalau dalam keadaan segar, ini proporsinya 7% tongkol jagung ini. Kalau dibiarkan, tidak dimanfaatkan, ini banyak kita lihat di masyarakat kita, biasanya tongkol jagung ini banyak dibuang, tidak dimanfaatkan, sampai membusuk, muncul jamur warna orange biasanya. Sayang sekali, padahal kalau kita bisa olah, misalnya digiling, difermentasi, itu bisa digunakan sebagai pakan ternak, terutama ruminansia sebagai sumber serat. Ini kalau berupa berdasarkan bahan keringnya, tongkol jagung, dilihat di sini bahan keringnya 70%, 70% bahan keringnya, proteinnya 2,67%, serat kasarnya sampai 46. Proteinnya rendah, serat kasarnya tinggi. Ini contoh proporsi tanaman jagung dari batang, daun, tongkol, dan juga kulitnya. Ini berdasarkan BK ya. Kalau tadi berdasarkan bahan segarnya, kalau ini berdasarkan BK-nya. Berdasarkan BK-nya. Ini tongkolnya memiliki proporsi 20%. Cukup tinggi, karena dia sudah kering. Kalau dibuang sebenarnya sayang. Kalau bisa dimanfaatkan, sangat-sangat bagus sekali. Yang kedua, ini contohnya adalah kulit ari kedelai atau soybean hull. Mungkin di daerah kita dikenal dengan istilah lecepan ya. Lecepan mungkin yang pernah tahu atau beli. Ini sebenarnya termasuk bahan pakan inkonvensional karena jarang atau tidak lazim digunakan. Limbah dari industri pengolahan biji kedelai. Biji kedelainya digunakan untuk industri. Limbahnya termasuk diantaranya adalah kulitnya, kulit arinya ini. Sebenarnya kulit ari ini mengandung enzim, namanya enzim urease, yang bisa memecah ikatan urea. Jadi kalau kalian menyusun ransum, di dalam pakannya itu misalnya pada ternak ruminansia atau sapi, kalian tambahkan urea, jangan gunakan kulit ari kacang kedelai ini. Dia mengandung enzim urease, dia bisa memecah urea, sehingga bisa merusak aktivitas urea dalam pakannya. Ini beberapa kandungan nutrisi kalau kalian lihat di sini, ada bahan kering, protein kasarnya, sebelum difermentasi dan setelah difermentasi. Sebelum difermentasi, proteinnya 21%, cukup tinggi, 21%. Setelah difermentasi, dia bisa meningkat 23-23%. Kalau serat kasarnya, dilihat di sini, sebelum difermentasi, serat kasarnya 24%, dan setelah difermentasi bisa turun sampai 19,62%. Berikutnya, termasuk bahan pakan konvensional di sini adalah bagas tebu. Ini saya kira semua sudah pernah tahu lah bagas tebu. Apalagi di kota sekitar kita, Kediri, Tulungagung, ini kan banyak pabrik gula ya. Termasuk yang besar itu juga di Ngadiluwe. Itu di antara limbahnya, selain tetes atau molasses, itu juga ada bagas tebu. Kalau mau lihat contohnya di pinggir jalan, biasanya kalau kita pulang kuliah, panas-panas itu kan banyak ya yang jual es tebu pinggir jalan, itu kan digiling juga di pinggir jalan. Nah, itu sisanya atau ampasnya itu disebut dengan bagas. Ini memang termasuk kandungan nutrisinya kualitasnya rendah, makanya disebut dengan emergency rohage. Tapi kalau misalnya bahan pakan yang lain tidak ada, atau kesulitan, atau mungkin terjadi bencana, sedangkan yang ada di sana adalah bagas, ini bisa digunakan sebagai pakan ternak. Kalau mau yang mudah, biasanya digiling dulu agar partikelnya lebih kecil, lebih halus. Kalau mau lebih bagus, bisa juga difermentasi. Ini meningkatkan kandungan bisa membuat bagas ini punya waktu simpan yang lebih lama, dan juga harapannya nanti seratnya bisa
rendah, bisa turun. Ada juga kulit buah kopi. Ini daerah sudah banyak dikembangkan ya sebenarnya penggunaan buah kopi. Ini limbah dari penggilingan kopi. Kulit buahnya 45%, mucilagenya 10%, kulit bijinya 5%, dan bijinya 40%. Sebenarnya cukup besar. Potensinya cukup besar, 45% kulit buah. Ini kurang termanfaatkan. Sudah ada beberapa penelitian tentang penggunaan biji kopi, kulit buah kopi, digunakan dalam ransum sapi perah. Ada juga penelitian di Bali, kalau nggak salah. Dulu teman saya penelitian tentang penggunaan kulit biji kopi, buah kopi ini di Bali, digunakan dalam ransum sapi Bali. Sampai kadar 20%. Ini bisa tidak menurunkan BBB, sama dengan perlakuan kontrolnya. Ini contoh penggilingan biji kopi, nanti biji kopinya diambil, kulitnya nanti terbuang. Ini sebenarnya bisa digunakan sebagai pakan ternak. Ini berikutnya limbah industri yang bisa digunakan sebagai pakan ternak atau bahan pakan inkonvensional sebenarnya. Ada limbah roti, limbah mie, atau limbah industri lain. Sama dengan kalau kita di perkotaan ya, ini misalnya, ini kan kampus kita kan ada di masuk dalam kategori kota Kediri ya, kota ya, padat penduduk, lahannya mungkin tidak terlalu banyak, apalagi untuk sumber pakannya. Limbah industri ini bisa digunakan sebagai salah satu alternatif bahan pakan, sumber bahan pakan bagi ternak. Limbah roti kita tahu dalam pembuatan roti itu diantara bahannya adalah telur. Itu bisa sebagai bahan pakan sumber protein. Kandungan proteinnya lumayan tinggi. Di antara bahan pembuatnya juga itu adalah tepung, baik tepung terigu, tepung tapioka, kasapa, atau tepung jagung. Ini termasuk bahan pakan sumber energi. Kandungan energinya juga tinggi. Jadi limbah roti, limbah mie, ini kandungan energi dan proteinnya cukup bagus. Tapi catatannya tidak boleh ini ya, tidak boleh yang jamuran ya. Yang sudah rusak saja, tidak layak konsumsi manusia, tapi bukan yang jamuran. Jangan sampai ngasih pakan ternak yang jamuran, nanti ternaknya sakit. Cuma yang jadi catatan biasanya limbah industri ini adalah kandungan garamnya, kandungan garamnya. Dalam pembuatan roti, pembuatan mie ini biasanya ditambahkan dengan garam. Jadi kalaupun mau dicampur dalam pakan tidak boleh terlalu banyak, mungkin 5-10%. Kalau terlalu tinggi kandungan garamnya, nanti efeknya tidak baik. Apa efeknya? Biasanya ternak akan cenderung minum air lebih banyak. Karena pakannya ini cenderung rasanya menjadi asin, biasanya ternak akan meningkatkan konsumsi pakan. Kalau meningkatkan konsumsi air minum. Kalau terlalu banyak minum, akibatnya nanti kotorannya menjadi basah. Kalau kotorannya basah, apalagi kandangnya adalah kandang tertutup, kurang baik, biasanya amonianya akan tinggi di dalam kandang. Jalurnya seperti itu. Jadi kalau mau menggunakan limbah industri, harus diingat-ingat kandungan garamnya ini termasuk tinggi, jadi penggunaannya harus tidak boleh terlalu tinggi, harus dibatasi. Ini masing-masing tempat mungkin beda-beda ya. Kalau kita di Kediri, ini lumayan banyak. Seperti mungkin saya di Tulungagung, ini kan ada pabrik ini ya, industri gangsar, tahu ya gangsar, kacang yang apa? Ada kulitnya itu, bukan kacang yang disalut dengan apa? Tepung itu loh, gangsar. Masa orang Kediri nggak tahu gangsar? Canggai. Canggai, Shanghai, Canggai, itu banyak limbahnya. Ini daerah Ngunut sana itu banyak limbahnya, itu bisa digunakan sebagai pakan ternak juga. Cuma memang rasanya agak asin kulitnya, makanya perlu diperhatikan. Berikutnya ada limbah kentang atau potato waste. Ini limbah dari irisan kentang. Biasanya kalau kentangnya diambil, kulit-kulitnya ini dibuang. Padahal kandungan proteinnya masih lumayan, 9%. Dan 60% ini dapat dicerna. Limbah ini 60% dapat dicerna. Dari 100% yang kamu berikan, 60% itu nanti bisa dicerna. Limbahnya cuma sekitar 40%. Jadi sangat potensial sebagai bahan pakan ternak. Bisa digunakan sebagai bahan pakan ternak.
Ini berikutnya ada limbah nanas. Limbah nanas ini sangat besar sekali, bisa mencapai 60-80% dari total produksi nanas, buah nanas keseluruhan. Sangat banyak sekali, mulai dari daunnya, tangkainya, batangnya, kulitnya, mahkotanya, pucuknya, inti buahnya, ampas nanasnya. Ini digunakan semuanya masuk dalam kategori limbah nanas dan sangat berpotensi digunakan sebagai bahan pakan ternak. Mungkin sekarang masuk dalam kategori pakan ternak inkonvensional. Ini sama dengan di mana ini? Daerah Dawung, ini siapa nih? Imam ya. Daerah Dawung ini kan banyak ya, ini limbah nanasnya ya. Iya Pak, lumayan banyak Pak. Kamu punya ini punya kebun nanas di rumahmu? Kebetulan saya petani healthy Pak. Sama dengan di daerah mana itu, di bawah Kelut itu loh. Iya rumahnya Sanjep. Banyak di ya. Ngancar banyak Pak. Di Ngancar banyak. Ini benar daerah sendiri lumayan banyak ini limbah nanas. Daripada tapi dibuang, kebanyakan yang dipakai daun Pak. untuk pakan ini ya, sapi ya. Iya Pak. Padahal ini kan limbahnya sebenarnya ada beberapa ya, termasuk batangnya, termasuk kulitnya, termasuk intinya. Kalau orang bilang ininya ya hati nanas ya, itu kurang termanfaatkan. Padahal kalau kita lihat kandungannya ya, di nanas ini ada enzimnya juga, yaitu enzim protease, enzim yang bisa memecah protein. Apa namanya ya? Ada yang tahu namanya? Enzim dalam nanas? Bromelin Pak. Oh, pintar kamu Agung. Nah, limbah nanas, enzim bromelin ini bisa memecah ikatan protein. Makanya biasanya kalau Idul Adha atau masak daging, ini kan kadang orang tua kita nambahkan nanas ya, atau kulit nanas ke dalam masakan kita. Di antara tujuan atau sebelum dimasak, tujuannya adalah untuk memecah atau merenggangkan ikatan proteinnya, agar nanti ketika sudah matang, dagingnya menjadi empuk, atau masaknya tidak terlalu lama. Di antara kenapa kok orang tua kita misalnya sering menambahkan nanas dalam masakan daging. Ini berikutnya ada isi rumen juga. Isi rumen ini sebenarnya sangat berpotensi ya, cuma banyak sekali yang belum memanfaatkan isi rumen sebagai pakan ternak. Ini isi rumen ini sebenarnya bukan ini ya, bukan kotoran ternak ya. Kadang-kadang kalau Idul Adha kita tahu banyak di masjid-masjid itu isi rumennya cuma dibuang di kali, dicuci di kali, atau di RPH itu biasanya cuma dicuci, cuma dibuang saja. Kalau dicuci, dibuang di kali menjadi limbah, menjadi membuat kotor sungai atau membuat kotor perairan, ini kan akan lebih baik, alangkah baiknya kalau bisa dimanfaatkan. Ini kalau kalian lihat isi rumen di RPH cuma dibuang saja, disiram masuk pembuangan, akhirnya menjadi bau, bisa menghasilkan gas amonia juga. Ini yang diantara yang menyebabkan ini ya, isu pemanasan global termasuk limbah dari peternakan. Alangkah lebih baiknya misalnya diambil, dicampurkan dengan bekatul. Ini dicampurkan dengan bekatul, bisa dicampurkan dengan bekatul, dimasukkan ditambahkan sedikit probiotik. Mau ditambahkan probiotik boleh, tidak ditambahkan pun tidak masalah. Kenapa? Karena dalam isi rumen, limbah isi rumen ini sudah banyak mengandung mikroba pencerna serat atau pencerna protein yang lainnya, pencerna serat, pencerna protein, pencerna gula, ini sudah ada di dalam isi rumen. Tinggal tambahkan bekatul saja, simpan secara anaerob, nanti setelah 3-4 minggu atau lebih baru bisa diberikan pada ternak. Ini masih bagus nutrisinya. Ini kan seperti hijauan atau pakan yang belum sempat dicerna secara sempurna kan di dalam rumen. Setelah waktu ternaknya disembelih, ininya terbuang, sayang sebenarnya. Terus ada lagi, saat ini mungkin kalau kalian tahu di antara inkonvensional yang sedang banyak dibahas di seminar-seminar nasional ya, termasuk diantaranya adalah bunggil inti sawit, BIS kalau bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya adalah Palm Kernel Meal, PKM. Kalau kalian pernah mendengar penjelasan tentang PKM misalnya atau Palm Kernel Meal, itu sekarang sudah banyak mulai dibicarakan secara nasional, berpotensi sebagai bahan pakan
tambahan dalam penyusunan ransum unggas. Jadi harapannya mungkin sekarang parliamentary meal PKM ini masuk kategori inkonvensional. Bisa jadi beberapa tahun lagi masuk dalam kategori pakan konvensional. Sama juga dengan yang sekarang itu termasuk sumber protein hewani dari serangga atau insekta ya. Sekarang yang mulai dikembangkan ini penggunaan tepung ikan ini sudah jadi pembahasan, kalau bisa dibatasi. Kalau bisa dibatasi atau dikurangi, bisa diganti dengan sumber protein dari insekta. Sekarang ini contohnya adalah maggot. Tahu maggot ya? Apa maggot? Atau insekta yang lain. Ini sudah mulai dibicarakan di seminar-seminar nasional. Harapannya mungkin beberapa tahun lagi PKM atau sumber protein dari insekta ini bisa digunakan sebagai bahan pakan konvensional. Tapi paling tidak untuk saat ini masih masuk dalam kategori bahan pakan inkonvensional. Oke. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan dari teman-teman tentang materi hari ini. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan saja. Ini Agung Imam ini di mana ini? Di sawah kamu ya? Iya, Pak. Bantu teman. Apa penelitian? Enggak, Pak. Ngurusi jagung. Imam, tanya Imam. Ya, Pak. Saya tanya. Mungkin bahannya tidak tercantum di materi, Pak, ya. Nah. Di sini kan saya juga memanfaatkan limbah dari pabrik tahu, Pak. Yaitu ampas tahu dan air cukanya. Apakah air cuka itu juga, sedangkan saya ini juga efeknya saya labkan kandungannya itu gimana belum, Pak? Kalau bicara tentang ampas tahu ya, di Kediri ini kan banyak ya pabrik pembuatan atau pengolahan tahu ya, itu ampasnya juga banyak. Cuma yang perlu jadi catatan, kalau mau digunakan sebagai pakan ternak, ini termasuk sebenarnya masuk juga kategori bahan pakan inkonvensional ya untuk kota Kediri. Jadi cuma yang perlu diingat adalah kandungan airnya. Ini limbah ampas tahu ini kan kaya akan kandungan airnya ya. Kalau bisa, kalau mau digunakan harus dikurangi kandungan airnya, harus dikeringkan, baik dengan cara dijemur atau dengan cara diperas, baru bisa dicampurkan dalam bahan pakan lain, atau bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kalau terlalu basah, nanti konsekuensinya mudah busuk, mudah tengik, muncul jamur, akhirnya beberapa hari saja sudah tidak layak diberikan sebagai pakan ternak. Untuk cukanya atau kandungan nutrisinya, ini sudah banyak sebenarnya. Coba kamu carilah, googling lah. Mahasiswa googling mah gampang sekarang ya. Kandungan nutrisi ampas tahu dan semacamnya, nanti silahkan dicari. Saya kasih tugas saja ya kalau begitu, termasuk itu tadi. Oke, ini tugasnya ya. Tugas untuk kalian, ini nanti ada cari bahan pakan lokal di sekitar kalian masing-masing yang bisa digunakan sebagai bahan pakan, masuk dalam kategori bahan pakan inkonvensional. Pertama adalah potensinya, kedua adalah jumlahnya, dan yang ketiga nanti kandungan nutrisinya. Ini kalau ada. Ada pertanyaan dari tugasnya? Atau dari materi hari ini yang lain? Dikumpulkan minggu depan bisa ya, sebelum materi selanjutnya. Paling nggak di dalam paper nanti kalau saya tanya harus bisa menjelaskan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Kita akhiri, mungkin salah seorang pimpin doa dulu sebelum kita tutup. Gantian. Natasha mungkin bisa mewakili untuk menutup. Silakan pimpin doanya.